ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid dengan syarahnya Fathul Majid, syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan bab yang ke-27, bab ma jaa fi tatayyur. Bab tentang tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Abi Hurairah di halaman 426, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar akhrajahu zada muslimun wa la naw'a wa la ghaul. Artinya, ya, bab yang ke-28 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, tiarah, hamah, dan safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan, tidak ada nau serta ghaul. Tidak ada nau serta ghaul. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, fihi i'da'an idza asabahu mithlu ma bisahibid da'. Ini sudah sepertinya. Tidak mengapa kita. Al-adwa itu dari kata i'da', seperti dakwah. Ada orang berkata a'dahu adda' yu'dihi i'da'an, ya. Jika ia jika menimpanya seperti
apa yang menimpa orang yang kena penyakit. Kemudian waqala ghairuhu la adwa huwa ismun minal i'da. Sebagian lain mengatakan la adwa, dia adalah nama dari i'da, yaitu memberi atau menularkan. Wa huwa mujawazatul illah min sahibiha ila ghairihi wal manfi nafsu sirayatil illah atau idafatiha ila al-illah wal awwal al-zahir. La adwa, dia adalah kata atau nama untuk penularan, dan maksudnya adalah melampaui penyakit, melampaui dari yang memiliki penyakit kepada orang lain, ya. Dan ini lebih jelas adalah pendapat yang pertama, yaitu maksudnya bahwa apabila Rasulullah SAW bersabda la adwa, maka maksudnya adalah dia akan tertimpa seperti apa yang menimpa orang yang kena penyakit. Dia akan mendapatkan seperti apa yang didapati oleh orang yang kena penyakit. Wa fi riwayatin li Muslim anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhadditsu bi hadits la adwa wa yuhadditsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuridu mumrid wa la ala musih. Thumma anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu iqtasara ala hadits la yuridu mumrid ala musih wa amsaka an hadits la adwa farajacuhu wa qalu sami'naka tuhadditsu bihi فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. Artinya, dan dalam riwayat Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dengan lafaz tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dan juga beliau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang sakit tidak dikumpulkan dengan orang yang sehat. Kemudian bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau hanya mencukupkan dengan hadis orang yang sakit tidak dikumpulkan dari orang yang sehat, dan beliau menahan dari hadis tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Lalu orang-orang pun bertanya kepada Abu Hurairah. Mereka mengatakan, kami telah mendengar engkau meriwayatkan hadis ini, akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggan untuk mengakuinya. Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak tahu apakah Abu Hurairah radhiyallahu anhu lupa atau salah satu perkataannya menghapuskan perkataan yang lain. Waqad ruya hadithu la adwa atau rawa haditha la adwa jama'atun min as-sahabah Anas ibn Malik wa Jabir ibn Abdullah Sa'ib ibn Yazid wa ibn Umar wa ghairuhum wa fi ba'd riwayat hadha al-hadith wa firra min al-majzum kama tafirru min al-asad. Dan sebagian sahabat Nabi meriwayatkan hadis tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, seperti Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Sa'ib bin Yazid, Abdullah bin Umar, dan selain mereka. Dan di dalam beberapa riwayat terdapat dengan lafaz dan larilah dari orang yang kena penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Ini menunjukkan bahwasanya riwayat la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, ini memang ada riwayatnya. Baik, wa qad ikhtalafa al-ulama fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat akan hal itu. Wa ahsanu ma qila fihi qaulul Baihaqi wa tabi'ahu Ibnu Salah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa Ibnu Muflih wa ghairuhum anna qawlahu la adwa ala al-wajh alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah
من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدى بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المذذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل. Artinya, para ulama berbeda pendapat akan hal ini, yaitu dalam perihal apakah la adwa itu ada riwayatnya yang sahih atau tidak. Dan yang paling baik apa yang diucapkan diucapkan di dalamnya, yaitu ucapan Imam Al-Baihaqi dan diikuti oleh Imam Ibnu Salah, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih dan yang lainnya, bahwa ucapan la adwa ini adalah sesuai dengan yang diyakini oleh ahlul jahiliyah, yaitu berupa penggandengan perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhil umur ta'adda bi tabi'iha, dan bahwa perkara-perkara ini menular dengan sendirinya. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dengan kehendaknya tercampurnya orang sehat dengan orang yang sakit sebab terjadinya penyakit tersebut. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, larilah dari orang yang kena penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, dan di dalam penyakit ta'un, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang mendengar di dalam sebuah daerah mendengar hal tersebut, maka janganlah dia datangi. Dan setiap hal itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dari perkataan ini adalah bahwa para ulama peneliti di antaranya Imam Ibnu Salah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa tidak ada adwa, yaitu tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, sebagaimana yang ditemani oleh masyarakat jahiliyah yang mana menisbatkan perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya sesuatu itu menular dengan sendirinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dengan kehendaknya bercampurnya orang sehat dengan orang yang sakit adalah penyebab akan terjadinya itu. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wali Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud marfu'an la adwa syai' qalaha thalathan. فقال أعرابي يا رسول الله إن النقبة من الجرب تكون بمثفر البعير أو بذنبه بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa tidak ada sesuatu yang menular, tidak ada sesuatu yang menular, tidak ada sesuatu yang menular. Lalu ada orang Arab berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada bekas dari dari gatal, ya, terjadi pada
kulit onta atau kepada ekor ontanya, maka akhirnya memberikan penyakit kulit seluruhnya kepada onta-onta tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan penyakit kulit paling pertama kalau begitu? Tidak ada lain yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Penularan penyakit kulit itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La adwa wala tiyarata wala hamah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada merasa bernasib sial dengan sendirinya, tidak ada burung hantu yang mendatangkan penyakit dengan sendirinya, dan tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Allah telah menciptakan setiap orang dan menulis kehidupannya dan musibah-musibahnya serta rezekinya. Nah. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كانت في عافية. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa seluruhnya itu terjadi dengan takdir Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab agar terjauhkan dari keburukan, ya, dan selalu berada dalam afiat. Fakama annahu yu'maru an yulqa nafsahu fin nar fil ma'i wa fin nar mimma jarat al-'adah annahu yahlaku aw yadur, fakadzalika ijtinabu muqawamatil marid kal majdzum wal qudumi ala baladi ta'un fa inna hadha kullaha asbabun lil marad wat talaf, fa Allah subhanahu huwa khaliqul asbab wa musabbabatiha la khaliqa ghairah wa la miqdara ghairah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan itu semua, bahwa itu semua terjadi dengan takdir dan terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba diperintahkan untuk menggali sebab-sebab yang dimiliki oleh musuh, sesuai dengan yang diyakini oleh kaum jahiliyah, yaitu menggandengkan perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwa semua perkara ini terjadi dengan tiba-tiba. Nah, itu yang masih mengganjal. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menjadikan yang tercampur. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa itu semua adalah dengan takdir Allah dan ketetapan Allah. Seorang hamba diperintahkan untuk mengambil sebab, ya, agar jauh dari keburukan kalau seandainya dia dalam kebaikan. Maka sebagaimana ia diperintahkan untuk tidak menjerumuskan dirinya ke dalam api atau dalam neraka dari apa yang sudah terbiasa kebiasaan bahwa ia akan membinasakan, berbahaya, maka demikian pula menjauhi untuk bergaul dengan orang sakit seperti yang penyakit menular, kemudian mendatangi dalam negeri yang penuh dengan penyakit ta'un, maka ini seluruhnya adalah sebab-sebab untuk orang sakit dan biasa orang binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta sebab dan Maha Pencipta yang menciptakan sebab tersebut. Tidak ada pencipta selain Allah dan tidak ada yang membatasinya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma idza qawiya at-tawakkulu 'ala Allah wal iman biqada'illahi wa qadarihi fa qawiyat an-nafsu 'ala mubasharati ba'd hadhihi al-asbab i'timadan 'ala Allah wa raja'an alla yahsula bihi darar, fa fi hadha al-hal tajuzu mubasharatu dhalik la siyama idza kanat maslahah
ammah atau khassah. Nah, adapun jika kuat tawakal kepada Allah dan beriman tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang akan kuat untuk mengerjakan secara langsung beberapa sebab ini. I'timadan Allah sebagai bentuk penyandaran kepada Allah. Wa raja'an minhu alla yahsul bihi dharar. Dan pengharapan darinya agar tidak terjadi keburukan. Fi hadhihi al-hal tajuzu mubasharatu dhalik la siyama idza kanat maslahatun 'ammah aw khassah. Di dalam keadaan ini diperbolehkan untuk melihat secara langsung atau mengerjakan secara langsung, apalagi jika ada maslahat yang sempurna ataupun yang khusus. Kemudian wa ala hadza yuhmalul hadits alladhi rawahu Abu Dawud wa At-Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi madzum fa adkhalaha ma'ahu fil qas'ah thumma qala qul bismillah thiqatan billah wa tawakkalan alaihi. Dan berdasarkan hal ini hadis dibawa ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dibawa kepada bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memegang tangan orang yang kena penyakit menular, lalu ia memasukkan tangan tersebut bersama beliau di dalam sebuah bejana untuk makan bersama beliau. Kemudian beliau berkata, "Qul bismillah." Ucapkanlah bismillah. Ya. Sebagai bentuk penyandaran diri kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala waqad ukhidha bihi al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berpendapat dengan demikian. Wa rawa dzalika an Umar wa ibnihi wa Sulaiman radhiyallahu anhu wa ruwiya dzalika, dan diriwayatkan hal tersebut juga dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan Sulaiman atau Salman radhiyallahu anhu. Nah, wa nadhiru dzalika ma rawahu an Khalid bin al-Walid an radhiyallahu anhu annahu akala summa minhu masya Sa'ad bin Abi Waqqas wa abi Muslimun al-Khawlani ala matn al-bahr qalahu Ibnu Rajab. Nah. Dan yang semisal dengan hal itu apa yang diriwayatkan dari Khalid bin al-Walid bahwa beliau makan racun. Kemudian beliau berjalan bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani di atas kapal. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Dalil yang ketiga ini, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keyakinan adwa atau tiarah atau hamah atau safar atau nau atau ghaul, dan tidak ada dalam Islam yang itu. Kemudian dalil ini menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu perbuatan tatayyur, karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan seseorang. Di dalam hadis ini ditiadakan keyakinan tiarah atau yang sejenis dengannya, karena menyebabkan kepada kesyirikan asghar
yang meyakini sesuatu telah menjadi sebab dalam pengaturan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adwa itu adalah penyakit atau penularan penyakit. Dan maksud Nabi Muhammad SAW di sini adalah beliau meniadakan keyakinan masa jahiliyah bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya. Nah, ini ingin ditiadakan tanpa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah SAW bahwa keberadaan penjangkitan dan penularannya atau dengan kata lain sebab dalam riwayat lain yaitu menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa penjangkitan dan penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada, tetapi semuanya atas kehendak dan takdir ilahi. Namun sebagai insan muslim, di samping beriman kepada takdir tersebut, haruslah juga berusaha melakukan tindakan preventif sebelum terjadi penularan, sebagaimana usahanya menjauhi dari terkaman singa. Inilah hakikat iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun penjelasan dalil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meniadakan keyakinan adwa dan tiara dalam Islam dan sangat disukai sikap fa'al, yaitu kata-kata yang baik atau yang optimis. Nah, ini pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas insyaallah taala. Itulah tadi beberapa hadis yang kita baca ya tentang bab majaa fi at-tatayyur. Wallahu a'lam. Naam. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin memperdalam perihal pembahasan ini bertanya seputar apa yang telah dijelaskan Ustaz, bisa langsung hubungi kami di 0218236543. Silakan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Atau kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya via pesan singkat di 0819896543. Halo, silakan. Kami akan bacakan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijelaskan tidak ada penyakit yang menular. Akan tetapi para dokter menyarankan agar kita tidak bersama orang-orang yang atau berkumpul atau makan di satu nampan. Misalnya contoh di makanan orang-orang yang misalnya kena TBC dan sebagainya, karena takut tertular oleh penderita yang terkena penyakit virus TBC tersebut. Bagaimana kita menyikapi pernyataan tersebut? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Cek.
Nah, Ustadz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Apakah bisa menyimak hadis bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dan kita tidak آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Suara jelas? Halo, suara jelas? Ustaz, silakan sudah bisa kami. Baik. Adapun apa yang ditanyakan tadi sama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan la adwa, keyakinan orang Arab jahiliyah bahwa tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Oke, akan tetapi sebagai seorang muslim wajib untuk mengambil sebab agar tidak kotor hatinya dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Maka salah satu sebabnya adalah tidak boleh dia berkumpul dengan orang yang terkena penyakit menular. Karena kalau seandainya dia terkumpul dengan orang penyakit menular, maka nanti dia akan mengira bahwa penyakit tersebut menular dengan sendirinya. Jadi sebenarnya penyakit itu ada yang menular dan semuanya atas kehendak Allah. Yang ditiadakan oleh Nabi Muhammad SAW keyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditiadakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun seseorang dilarang untuk berkumpul dengan orang yang sakit karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam kalbunya bahwa ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya jawab bahwa sebenarnya ada penyakit yang menular, tetapi menularnya dengan kehendak Allah. Nah, keyakinan orang Arab jahiliyah menyatakan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ditiadakan oleh Nabi Muhammad SAW, keyakinan seperti itu. Nah, karena penyakit menular ada dan tetapi atas kehendak Allah, maka kita sebagai seorang muslim wajib mengambil sikap hati-hati untuk menjaga kolbu kita dan juga menjaga badan kita. Menjaga kolbu kita agar kita tidak terkena kebiasaan Arab jahiliyah yang meyakini bahwa ada penyakit menular dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk menjaga badan kita, maka jangan sampai dekat-dekat dengan orang yang terkena penyakit. Meskipun semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kampung kami di desa, sebagian kalau ada dari keluarga kami yang sakit, kemudian sakitnya aneh-aneh seperti ada benjolan dan bernaun-naun, walaupun kita sudah ke rumah sakit dan divonis seperti misalnya kanker dan sebagainya, akan tetapi di kebiasaan di desa kami ini menganggap ada
proses penyakit yang namanya dari guna-guna atau disalahin orang, nanti kita minta maaf kepada orang-orang, kita takutnya diguna-guna sama orang yang jahat dan tidak suka sama kita. Nah, bagaimana jika hal ini terjadi di keluarga kita? Maka keyakinan ini dibawa sampai meninggalnya sebagian dari keluarga kita. Bagaimana menyikapinya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Penyakit, seseorang ketika mendapatkan penyakit, maka yang paling pertama dia lakukan adalah bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan pengobatan baik secara syar'i atau secara kauni. Ya. Karena pengobatan pendapat yang lebih kuat adalah dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan diwajibkan. Dawu, Rasulullah SAW bersabda, tadawau ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ma anzala da'an illa walahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Nah, adapun keyakinan penyakit ini menurun, penyakit ini penyakit keluarga, maka ini adalah termasuk bisikan syaitan mengganggu manusia, senantiasa merasa bernasib sial dengan sesuatu tersebut. Tetapi jika memang ada indikasi-indikasi ke situ, maka dia diruqyah surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah ataupun dibacakan kepada surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Baqarah atau dibacakan kepada surat Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Al-Kafirun. Nah, ini ruqyah. Kalau seandainya ada kejadian yang di luar kebiasaan manusia, maka diruqyahlah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah keyakinan bahwasanya rumah yang tusuk sate di antara jalan itu nanti ada dapat mendapatkan kesialan, keluarganya sering sakit-sakitan, dan hal ini diyakini oleh masyarakat kita, Ustaz? Bagaimana menurut Anda? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini termasuk dari sikap tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar, ataupun yang dirasa. Dan penyakit seperti ini adalah sangat merusak tauhid, karena di dalamnya terdapat pengakuan bahwa ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya, Ustaz, karena terbatasnya waktu kita. Mohon diberikan kita moderasi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita menutup kajian, ada perkara yang menarik yang kita ingin sampaikan dari nasihat-nasihat yang kita bisa ambil dari para ulama salafus saleh. Di antara nasihat-nasihat tersebut adalah yaitu memperbaiki qalbu atau mengobati qalbu. Mengobati qalbu. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dawi qalbak fa inna hajatallahi azza wa jalla ila al-ibad salahu qulubihim. Yang artinya, obatilah qalbumu, karena sesungguhnya hajat Allah azza wa jalla kepada hamba, artinya tuntutan Allah kepada para hamba adalah kebagusan, kesalehan qalbu mereka. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab At-Tawadhu' wal Khumul.
Ada penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam hal ini. Anna muradahu minhum wa matlubuhu salahu qulubihim. Fala salaha lil qulubi hatta yastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkulu alaihi wa lam tali'u min dhalik. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid. وهو معنى قوله لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهه الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له. Al-Hafidh Ibn Rajab menjelaskan bahwa yang diminta oleh Allah dari hamba adalah kesalehan qalbunya, dan tidak ada qalbu yang saleh sampai menetap pengetahuan dia tentang Allah, pengagungan ia kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah, harapannya dia kepada Allah, tawakalnya dia kepada Allah, dan itu semua adalah mengisi akan qalbunya. Itulah hakikat tauhid, dan itulah makna la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan untuk kalbu kecuali sampai Tuhan yang ia ibadahi, yang ia cintai, yang ia takuti adalah Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang mengenal Allah, semakin kalbunya menjadi bersih. Maka perhatikanlah, kebersihan kalbu lebih daripada perhatian kebersihan pakaian, kebersihan makanan, minuman. Karena kalbu adalah tuntutan Allah kepada hamba, agar kalbu para hamba menjadi saleh, menjadi bersih. Sehingga hamba tersebut tunduk, patuh, taat selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.